Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa hari ini saya bisa berbagi berkat kepada semua saudara dimanapun Anda berada. Dan saya berharap bahwa semua saudara yang mengikuti video ini mendapatkan berkat, sukacita, dan juga kekuatan yang baru, terkhusus orang Kristen dimanapun Anda berada, dan secara umum adalah orang-orang Indonesia yang terus berdoa berharap Indonesia lebih baik, lebih damai, lebih bersatu, lebih saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah buat satu video berkaitan dengan Ustadz Yahya Waloni atau Om Yahya, iya kan? Bahwa video terakhir yang saya buat tentang Om Yahya itu bahwa ada berita bilang Om Yahya kena COVID, dan dalam video saya, karena saya tidak yakin bahwa Yahya kena COVID, maka saya bilang itu kayaknya hoax, ya toh, hoax. Lalu ternyata memang lagi beredar video bahwa Om Yahya mengaku tidak sakit, toh entah itu yang bilang Yahya sakit itu apa, fitnah atau gimana. Soalnya Om Yahya masih kasih tunjuk otot, ya toh, otot dada, otot lengan semua masih kuat dan tidak mungkin kena COVID, katanya begitu. Nah, saudara-saudara, itu adalah salah satu video saya, tapi dalam video itu kan saya bilang Om Yahya ini sudah mempengaruhi orang tidak pakai masker. Itu bahaya di corona seperti ini ya. Jadi sebaiknya saudara-saudara jangan ikut kalau ada orang bilang jangan pakai masker atau tidak percaya adanya virus corona. Faktanya ada dan banyak orang meninggal karena COVID. Dan saya juga pernah buat video yang lain seputaran Om Yahya. Saya menanggapi Om Yahya karena komitmen saya bahwa selagi saya masih hidup, Om Yahya juga masih hidup, dan kita sama-sama sebenarnya pengkhotbah, penceramah, hanya bedanya saya di Kristen, Om Yahya di Islam. Jadi kami akan tetap menanggapi kalau ada semacam ceramah yang menyerang kami atau menghina, mengejek, mengolok. Itu sudah pasti kami akan tanggapi. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 atau 4 bulan lalu ya, saya pernah, atau mungkin lebih, saya pernah buat tanggapan salah satu video, karena video saya tentang Yahya ini banyak banget dan akan tambah banyak. Kalau sampai masih ada menyinggung agama Kristen, ya kami pasti akan bela dong, namanya agama kami kan. Apalagi yang disinggung itu tidak benar, bohong, nah itu kami pasti bela. Nah, Yahya pernah dalam satu video yang saya bilang, Ustadz, Kristen bukan setan. Karena dia bilang dulu dia di Kristen tidak pernah lihat setan, karena dia berbagi pengalaman dapat lihat setan setelah di Islam. Lalu dia bilang, oh di Kristen saya tidak pernah lihat setan. Kenapa? Karena semuanya setan. Begitu. Nah, mengingat video itu, saya setelah lihat kelakuan ceramah Yahya hari-hari ini yang meresahkan bukan saja orang Kristen, bahkan teman-teman Muslim dari NU dan yang lain sebagainya kayaknya sudah pernah lapor dia, hanya belum ada proses apa-apa. Toh ya kita serahkan saja kepada pemerintah, kepada hukum. Kita juga sudah berdoa yang terbaik. Soal benci Yahya tidak mungkin kita benci, karena hari Minggu kemarin saya baru khotbah tentang bagaimana mengampuni. Jadi mengampuni sih mengampuni, tetapi kalau ada hal yang tidak beres kan, mengampuni bukan berarti tidak menegur, mengampuni bukan berarti tidak mengingatkan. Nah, buat Om Yahya dimanapun Anda berada, video ini memang buat Anda. Video ini saya beri judul 5 persamaan Om Yahya dan Iblis. Ulang, judul video ini adalah 5 persamaan Om Yahya dan Iblis. Ya, persamaan yang pertama ialah sama-sama mantan. Ya toh? Kalau Om Yahya mantan pendeta, kalau Iblis itu mantan malaikat. Buat orang Kristen, Anda tahu doktrin tentang malaikat.
Tuhan tidak pernah cipta yang namanya setan. Setan itu mantan malaikat. Ya, mantan malaikat yang berbuat dosa. Itu kelihatan dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Anda catat ayatnya, Anda periksa di sana. Akibat malaikat-malaikat itu berbuat dosa, Tuhan melemparkan mereka ke neraka nanti, ya kan? Nah, ternyata saudara-saudara bahwa dosanya setan ini adalah dosa melawan batas-batas gitu ya. Dan akhirnya dalam Yudas 1 ayat 6 itu ada keterangan seperti itu. Nah, kalau Yahya kan mantan pendeta. Ya, kalau di kependetaan kita tahu bahwa dasar pelayanan, dasar kehidupan kita adalah firman Allah, ajaran Tuhan Yesus yang sudah jelas-jelas ajar kita mengasihi, ajar kita bawa damai, ajar kita hormat orang lain, ajar kita mendoakan pemimpin sekalipun pemimpinnya beda agama, ajar kita untuk usahakan damai sejahtera di daerah di mana kita tinggal, kita diizinkan hadir di sana, kita harus doakan. Semua itu Kristen. Nah, kalau Yahya pindah dari mantan pendeta, dan saya tidak tahu dia melakukan tidak itu semua. Sebab kelihatannya kok dia masuk ke dalam Islam, kok ceramahnya tambah kacau dan lain sebagainya. Nanti itu di bagian berikut ada persamaan-persamaan yang saya temukan. Karena kalau Yahya boleh ngomong di gereja atau di Kristen itu setan semua, justru saya lihat Yahya ini tidak bercermin pada dirinya. Coba nonton kembali ceramahmu, nonton kembali khotbahmu atau testimonimu. Justru saya lihat Anda tidak berkaca, tidak bercermin. Anda menuduh di Kristen banyak setan, ternyata banyak sekali persamaan antara Om Yahya dan setan. Om Yahya dan iblis. Yang tadi sama-sama mantan toh. Kalau mantan pendeta itu bahaya. Lebih baik mantan penjahat jadi pendeta daripada mantan pendeta jadi pengujar kebencian. Mantan pendeta jadi orang yang tidak bawa damai. Itu ada yang salah di sana. Seperti iblis adalah mantan malaikat suci, dia sekarang menjadi jahat, tidak kehilangan kuasa tapi kehilangan kesucian. Ya, Yahya dengar itu kau pikir baik-baik, karena tidak ada ajaran Alkitab ajar bunuh orang, maki orang, hina orang, tidak ada. Ya, kalau tegas menyatakan kebenaran ada, tapi batasan-batasannya jelas dengan penuh kasih, kekudusan, kelembutan, penghormatan kepada orang lain. Yang berikut, ya, ini saya berbagi no text ya. Jadi ini memang ada di pikiran saya, di hati saya sampaikan sungguh-sungguh ya. Yang pertama adalah sama-sama mantan. Yang kedua, persamaan antara Yahya dan iblis atau Bang Iip atau setan itu sama-sama suka menjelekan Allah di hadapan manusia dan menjelekan manusia di hadapan Allah. Saya mulai dengan manusia dahulu ya. Kita tahu bahwa ketika Tuhan puji Ayub, aduh setan tidak senang. Kita kalau lihat di dalam Ayub 1, ayat 7 sampai ayat 10, Anda boleh catat ayat itu, saya tidak baca lagi. Anda orang Kristen boleh periksa dan data ini benar. Bahwa setelah setan berjalan keliling, Tuhan tanya dari mana. Setan bilang jalan keliling dunia, lalu Tuhan bilang sudah lihat hambaku Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi di situ setan tidak setuju, lalu setan menjelekkan Ayub dengan berkata, Ayub itu takut akan Engkau Tuhan, karena dia diberkati, karena ada pagar Allah, coba angkat, pasti dia kutuk Tuhan. Nah, jadi saya lihat kok model kayak Yahya ya. Yahya, saya pernah buat video Yahya bilang kafir monyet. Itu jelas menjelekkan manusia ciptaan Tuhan. Nah, mirip kan sama setan, bahwa suka menjelekkan manusia di hadapan Allah. Dan yang berikut suka menjelekkan Tuhan di hadapan manusia. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, ketika setan utus alatnya berupa ular, lalu ular datang dan kemudian mulai menjelekkan Tuhan. Ya, dia bilang, Tuhan bilang, kalau makan kau mati. Kau tidak, sekali-kali kau tidak akan mati. Itu menjelekkan Allah di hadapan manusia. Nah, ini yang dilakukan oleh Yahya. Suka menjelekkan Tuhan di hadapan manusia. Tuhan yang saya maksud, ya Tuhan saya.
Tuhan Yesus. Ya, Yahya banyak kali menjelekkan Tuhan Yesus. Yahya, kau mantan pendeta yang paling paling sok pintar, padahal tidak ada apa-apanya. Kau tidak paham apa-apa. Kau bilang Yesus bukan Tuhan. Ya, di dalam Islam sendiri mengatakan syarat pribadi itu disebut Tuhan apa? Salah satunya apa? Kekal kan? Yesus itu kekal karena dia firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah kekal, maka firmannya kekal. Karena tidak mungkin ada waktu di mana Tuhan tidak punya firman. Yesus itu adalah kalimat Allah. Firman Allah yang nuzul, lalu menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Allah itu maha kuasa. Allah mau jadi apa, kayak jadi apa bisa. Apalagi cuma jadi manusia. Sangat sanggup. Dan Yesus Tuhan inilah yang sering Anda jelek-jelekan di hadapan umat Islam yang dengar ceramahmu. Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma nabi. Saya tidak takut dengan Tuhan kalian. Tuhan kalian saja saya tidak takut. Apalagi kalian. Kan begitu. Jadi saya lihat Yahya ini sama dengan setan dalam hal ini ya. Suka menjelekkan Tuhan di hadapan manusia. Suka menjelekkan manusia di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Persamaan ketiga antara Yahya dengan setan adalah sama-sama pendusta. Ya, sama-sama pembohong. Karena kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Di sana ketika orang Yahudi mau coba melawan Yesus. Mereka akui bapa mereka Abraham, bapa mereka Allah. Yesus bilang tidak. Kalau bapamu Allah, kamu dengar firmanku, taatku. Tapi yang ada kamu melawan firman. Yesus bilang bapamu adalah iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta. Nah soal dustanya Yahya, aduh sudah terlalu banyak dong saudara-saudara. Saya buka saja terlalu banyak di video-video saya. Mulai dari video awal saya buat di channel ini. Tentang Yahya Waloni. Sudah jelas itu kebohongannya terlalu banyak. Rektor kok lantik pendeta. Yang lantik pendeta itu pengurus sinode, bukan rektor. Ya, lalu kutipan-kutipan ayat yang baru-baru tuh. Eloi, Eloi, lama sabatani. Dia bilang itu dikatakan oleh Barsabas, bukan Yudas. Itu juga jelas tipu. Dan masih banyak tipuan-tipuan yang lain lagi. Video Anda yang terbaru, Anda bilang apa? Anda tidak pernah sakit. Ustadz kok yang otot gini itulah. Ustadz kok otot dada. Anda tidak pernah sakit. Anda nih ingatan kurang bagus. Berdustanya kurang cerdas. Kenapa? Karena Anda pernah ceramah lalu Anda bilang perut saya sakit. Lalu seorang anak bilang mau mati kali ya. Lalu saudara saya penggal kamu. Itu kamu sakit kok. Masa kamu bilang kamu tidak pernah sakit? Kalau kamu tidak COVID pun. Saya usul kamu swab dulu Yahya. Karena ada orang tanpa gejala. Jadi swab dulu Om Yahya. Jadi kau banyak dusta. Dan saya lihat di dalam data Alkitab memang setan pendusta. Yahya juga pendusta. Jadi agak sama di sana. Ya sama pendusta. Itu yang keberapa? Yang ketiga kita secara cepat saja toh. Yang keempat. Kan 5 persamaan. Toh saya bisa bikin jadi 6 atau 7. Tapi 5 sajalah. Yang satu sama-sama mantan. Yang kedua. Suka menghina Tuhan di hadapan manusia atau menjelekan Tuhan di hadapan manusia, menjelekan manusia di hadapan Tuhan. Ya toh. Yang ketiga pendusta. Yang keempat, saya lihat si Yahya ini dengan setan punya kesamaan, sama-sama suka bikin kacau. Iya toh? Kan Yahya yang bilang waktu Syekh Ali Jaber ya yang kena tikam tuh, saya siap pimpin perang. Perang Yahya Muhammad Yahya Waloni. Itu kan Anda mau pimpin perang. Ustadz kok pimpin perang. Bikin kacau kau ini. Suruh orang tidak pakai masker. Bikin kacau kau ini. Ya. Kau beberapa waktu saya lihat di tayangan YouTube. Anda seperti ceramahnya meremehkan sekali wakil presiden kami. Ya. Jadi ya saya berharap dengan video-video ini banyak YouTuber lagi bikin. Supaya pemerintah, polisi semakin lihat orang ini memang tidak baik untuk Indonesia. Pengaco, setan itu kan pengaco. Ada di mana dia bikin kacau, adu domba kiri kanan.
Itu setan. Bikin video, saya mau perang. Maka saya dapati ketika Yahya bilang Kristen setan. Oh tidak, kau yang setan. Kamu yang mirip setan. Dan yang kelima, yang terakhir. Ya, saya tahu saudara masih mau dengar khusus yang apa. Tapi saya buat yang terakhir, yang kelima. Ya mungkin saya agak bermain sedikit di sini. Yang kelima, kesamaan Yahya dan setan adalah sama-sama masih diizinkan ada di sekitar kita. Ulang. Ya, persamaan yang kelima Yahya dan setan adalah sama-sama masih diizinkan ada di sekitar kita. Setan itu masih ada, saudara. Atas izin Tuhan nanti setan itu masuk neraka di Wahyu 20 ayat 10. Itu di akhir zaman. Sekarang ini memang kehadiran setan, dia menggoda, mengacaukan, membohongi, ya menjelekan Tuhan, menjelekan manusia. Itu setan, dia masih ada. Nanti dia akan masuk neraka. Itu sudah pasti setan. Ya. Dan memang setan ada ini supaya Tuhan izinkan supaya menguji kita. Sama kayak Yahya. Makanya ketika saya khotbah mengampuni, ya, lalu video bilang Yahya ternyata hoax. Yahya tidak kena COVID. Otot masih bagus. Dan masih ceramah menghina. Terakhir dia ada tabrak anjing saya lihat. Jadi si Yahya ini bagus juga, dia masih ada. Jadi saya masih bisa bikin konten lebih banyak untuk menanggapi Anda. Ya. Bahwa dengan kehadiran Yahya ini kita juga dilatih untuk bicara kebenaran, kita juga dilatih untuk suarakan keadilan, kita juga dilatih untuk suarakan, ya ini loh perbedaan orang cinta Indonesia dan orang tidak cinta Indonesia, orang pembawa kekacauan dan orang pembawa bencana. Nah seperti itu. Jadi 5 persamaan Yahya dan setan ini bertolak dari, kalau Yahya boleh mengatakan orang Kristen setan, maka saya orang Kristen jelas tidak terima. Bukan berarti mau bunuh Yahya seperti Yahya punya kebiasaan, mau perang. Oh tidak. Saya hanya sampaikan ini kepada pendukung-pendukung pelayanan saya di channel ini. Ini 5 persamaan. Apakah Anda masih menemukan persamaan yang lain? Saya tidak tahu. Tapi kalau saya 5 ini saya pikir sudah cukup. Dan yang terakhir, kalau Yahya masih hidup, syukur. Ya toh, kita masih bisa belajar mengampuni. Ya toh, kita bisa belajar mendoakan musuh. Kita masih bisa belajar menahan diri melihat akhir cerita Yahya ini seperti apa. Kalau setan kan nanti masuk neraka. Kalau Yahya ya kita tidak tahu. Siapa tahu Yahya bertobat. Siapa tahu Yahya kemudian dengar-dengar YouTuber, pendeta-pendeta Kristen tanggapi dia. Lalu dia renungkan, dia bilang, aduh betul ya. Ajaran Alkitab itu penuh cinta, penuh kasih. Dan ternyata setelah belajar Alkitab, saya lihat hidup saya. Ya Pak Mel Atok atau yang lainnya mereka bagikan data-data Alkitab. Loh kok saya setelah berhenti jadi pendeta, saya lebih mirip setan sekarang. Siapa tahu itu dia mau bertobat. Kan begitu ya. Jadi Om Yahya dimanapun Anda berada, sekalipun berita COVID itu cuma hoax dan Anda masih hidup, saya bersyukur Anda masih hidup. Dan kehidupan Anda itu coba dipikirkanlah supaya lebih berguna. Jangan mirip setan, begitulah. Yahya itu bukti semua jelas, kamu mirip setan. 5 itu pas ya, sama-sama mantan. Iya toh. 1 mantan malaikat baik, 1 mantan pendeta, mantan pembicara kebenaran, mantan orang yang harusnya bicara kabar baik. Sekarang Anda bukan pendeta lagi. Ya, soal profesi Anda sekarang saya tidak usik itu urusan kau lah, ya kan? Tapi Anda benar-benar mantan pendeta yang isi Alkitab. Aduh, mana ada ajaran yang aneh-aneh di sana, penuh kasih, ajaran bawa damai, sampai Menteri Agama sendiri mengutip Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Itu membuktikan Alkitab luar biasa. Ya, ajaran kasihnya ajaran universal, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Anda menjelekkan Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi. Segala berkat, segala kuasa, segala pengampunan hanya bisa engkau terima dari Allah melalui Yesus. Ya. Dia anak Allah. Anak Allah ya pasti Allah. Itu alam berpikir orang Ibrani waktu itu. Anda baca Yohanes 5 ayat 18 tuh. Di sana mereka marah Yesus karena mereka tidak paham.
Ketika Yesus menyebut Allah Bapa, Yesus itu Allah. Kalau anak manusia, apa? Manusia kan? Berarti anak Allah, hakikatnya Allah. Yesus itu Allah, Yahya. Jadi stop jelekan Yesus di hadapan manusia, ya Yahya ya. Ya, pokoknya engkau masih diizinkan. Jadi selagi engkau juga masih hidup, saya juga rasa saya perlu kasih ingat Anda ya. Bertobatlah Yahya. Bawalah damai bagi Indonesia. Karena semua orang yang tidak bawa damai, semua orang yang menghina Tuhan, menghina sesama, pendusta, pengacau, ya, itu biasanya berujung malapetaka yang mengerikan. Bagaimana Yahya? Mau bertobat atau terus dalam jalur itu? Bagi kami orang Kristen melalui video ini, kehadiranmu membuat kami latih bergantung kepada Allah. Kami tidak benci Anda, kami mengampuni Anda, tapi kan Anda masih hidup. Ya, jadi saya serukan, bertobatlah Yahya. Kamu sudah digiring jauh kok, punya banyak kemiripan dengan si jahat, si setan. Ya, jadi tolong Yahya supaya jangan ditipu oleh setan ya Om Yahya ya. Baik, saya Pendeta Melato, kiranya video ini berkenan, silakan sebarkan bagi banyak orang. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dan Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Sampai jumpa, silakan komen yang baik-baik, share. Buat Anda yang benci saya, Anda rugi. Karena saya sampaikan ini kebenaran. Ya, buat Anda yang dukung, diberkatilah Anda. Sampai jumpa, shalom.